Bologna dan Inter akan saling berhadapan di semifinal Supercoppa Italiana, menambah sejarah panjang pertemuan kedua tim. Sepanjang 182 laga di semua kompetisi, Inter memimpin dengan 90 kemenangan, sedangkan Bologna meraih 52 kemenangan dan 40 laga berakhir imbang. Inter juga menjadi tim yang paling banyak mencetak gol ke gawang Bologna sejak musim 1929-1930 dengan total 288 gol. Namun dalam 6 pertemuan terakhir, Bologna tampil tangguh dan tak terkalahkan dalam 5 laga, 3 menang, 2 imbang. Secara keseluruhan, Inter mencatat 11 kemenangan dari 16 pertandingan resmi terakhir melawan Bologna, 2 imbang, 3 kalah. Pertemuan ini diprediksi akan menjadi laga sengit, mengingat kedua tim memiliki catatan yang cukup seimbang dalam beberapa laga terakhir. Davide Fratesi menjadi target nyata Juventus menjelang bursa transfer Januari. Menurut laporan Sport Mediaset, klub Bianconeri menunjukkan minat kuat untuk merekrut gelandang Inter ini. Namun, kabar pertukaran dengan Kefren Turam yang sempat beredar sebelumnya dibantah. Inter menegaskan tidak ada kesepakatan tukar pemain dan mereka memasang harga di atas 30 juta euro untuk melepas mantan pemain Sassuolo tersebut. Fratesi dianggap sebagai opsi penting bagi Juventus untuk memperkuat lini tengah pada paruh kedua musim ini. Nama bek sayap Inggris Brooke Norton-Covey, kelahiran 2004 dan saat ini bermain untuk Genoa, belakangan ini dikaitkan dengan Inter. Minat klub Italia ini meningkat menyusul kabar cedera panjang Denzel Dumfries yang diperkirakan absen 2 hingga 3 bulan setelah menjalani operasi pergelangan kaki kiri pada Selasa lalu. Jurnalis Matteo Moretto dalam penampilannya di kanal YouTube Fabrizio Romano tidak membantah rumor tersebut. Namun, sejumlah klub Premier League juga dikabarkan siap bersaing untuk merekrut mantan pemain Millwall itu, menambah persaingan di bursa transfer. Di Riyadh, tempat final 4 Supercoppa Italiana berlangsung, Inter yang diasuh Christian Chivu dipastikan tidak akan mendapat dukungan dari kelompok pendukung paling fanatiknya, Secondo Anello Verde. Melalui pengumuman di Instagram, kelompok tersebut menyatakan penolakannya. Mereka menentang penyelenggaraan Supercoppa di Arab Saudi karena logika keuntungan yang dinilai mengesampingkan gairah ribuan penggemar. Mereka menuding Lega Calcio terus mengabaikan protes tifosi Italia dari tahun ke tahun dan menyerukan agar komersialisasi sepak bola dihentikan. Tidak untuk Supercoppa di Arab Saudi, tidak untuk arah sepak bola modern yang semakin komersial, tegas pengumuman tersebut. Gigi Di Biagio, pelatih timnas U23 Arab Saudi, memberikan pandangannya menjelang Supercoppa Italiana di Riyadh, di mana ia berperan seperti tuan rumah. Di Biagio menilai Inter sedikit lebih diunggulkan dalam turnamen ini, meski hasil setiap minggu dapat berubah, tergantung performa tim. Ini pertandingan tunggal di tengah musim. Bisa dikatakan Inter sedikit lebih diunggulkan, tapi setiap minggu penilaian terhadap tim berubah. Lihat Napoli, yang sebulan lalu tampak keluar dari persaingan, tapi seminggu lalu terlihat tak terkalahkan. Saya berharap Inter menjadi favorit, meski tantangan tetap ada, ujar Di Biagio. Ditanya tentang pemain bintang kompetisi, Di Biagio menyebut Nicolo Barella. Saya memilih Barella, juga karena rasa hormat yang saya miliki kepadanya. Dia mengenakan jersey yang sangat saya ikuti, dan saya memiliki ikatan yang baik dengannya, tambahnya. Aldo Serena memberikan pandangannya menjelang semifinal Supercoppa Italiana antara Inter dan Bologna. Menurutnya, Inter memang difavoritkan, namun dalam pertandingan tunggal dengan kondisi cuaca dan lingkungan yang tidak biasa, Bologna tetap berpotensi mengejutkan. Jika saya berada di posisi Nerazzurri, saya tidak akan membuatnya begitu mudah, ujar Serena. Serena juga menyoroti kinerja pelatih Christian Chivu sejauh ini.
dia berhasil masuk ke dunia Inter dengan cara halus, membawa ide-idenya sedikit demi sedikit tanpa melakukan perubahan besar. Hasilnya, Inter kini lebih ofensif, lebih konkret, dan tidak terlalu berubah-ubah dibandingkan tim Simone Inzaghi. Dengan 4 penyerang yang bisa saling dipertukarkan, kualitas rotasi ofensif sangat tinggi, jelasnya. Selain itu, Serena memuji performa Lautaro Martinez. Setahun lalu, antara September dan Desember, dia mengalami bulan-bulan terberatnya sejak datang ke Italia dan banyak orang mengkritiknya. Namun sejak Januari, dia tidak pernah salah lagi. Kelengkapan permainannya terlihat dari bagaimana dia bisa menjadi pencetak gol sekaligus penyerang penghubung tim. Menjelang edisi ke-6 Supercoppa Italia yang akan digelar di Arab Saudi mulai besok, 4 tim peserta, Napoli, Milan, Bologna, dan Inter akan mengenakan jersey dengan nama belakang tertulis dalam bahasa Arab. Ini menjadi inisiatif pertama dalam sejarah kompetisi. Program ini lahir dari kerjasama antara Lega Calcio Serie A dan Kementerian Olahraga Arab Saudi sebagai bagian dari upaya mempromosikan identitas budaya Kerajaan Saudi melalui turnamen internasional. Selama berada di Timur Tengah, Inter menjadikan Stadion Prince Faisal bin Fahad sebagai markas latihan untuk mempersiapkan laga. Inovasi ini menegaskan perpaduan antara olahraga dan promosi budaya dalam penyelenggaraan Supercoppa Italia. Massimo Ambrosini memberikan komentarnya mengenai kemenangan Inter atas Genoa di Serie A dalam podcast Elastici. Meskipun Nerazzurri meraih 3 poin, Ambrosini menyoroti beberapa hal. Gol Genoa disebutnya akibat kesalahan 2 bek Inter, dan kiper Sommer seharusnya bisa melakukan lebih baik saat menghadapi Napoli maupun Genoa. Ambrosini juga memuji gaya permainan Inter di bawah Christian Chivu. Rangkaian panjang operan menunjukkan tim yang bermain dan bergerak dengan baik. Memiliki tim yang bermain bagus tanpa mengandalkan dribble individu sangat penting. Ferocity dan semangat juang Inter tercermin dari kaptennya, ujarnya. Selain itu, ia menyoroti performa Lautaro Martinez. Lautaro adalah wajah Inter. Semangat juangnya terlihat dari cara dia terlibat penuh di lapangan dan selebrasinya. Gol kedua yang dicetaknya menunjukkan agresivitas yang dipadukan dengan kualitas teknis dan permainan, mencerminkan kerja keras pelatih dan reputasinya, kata Ambrosini. Bek Inter Milan, Jan Bisek, menegaskan ambisinya untuk meraih gelar bersama Nerazzurri sekaligus menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Jerman. Dalam wawancara dengan media Jerman Sport One, Bisek menyebut dirinya berada dalam kondisi fisik dan mental terbaik. Bisek menilai persaingan Serie A musim ini sangat ketat. Napoli sebagai juara bertahan disebutnya tetap favorit, namun Inter yang kini berada di puncak klasemen memiliki peluang besar jika mampu konsisten. Tekanan untuk juara memang besar, tetapi setelah musim lalu tanpa gelar, memenangkan trofi kini menjadi sangat penting, ujarnya. Ia juga membahas awal musim yang sulit akibat cedera di final Liga Champions yang membuatnya tertinggal dalam persiapan. Meski demikian, Bisek menegaskan kini ia kembali mendapat kepercayaan pelatih Christian Chivu dan menit bermain yang reguler di tengah persaingan ketat lini belakang Inter. Soal rumor hengkang, pemain berusia 24 tahun itu menepis spekulasi. Ia menegaskan tidak pernah serius mempertimbangkan pindah klub dan menyebut Inter sebagai klub besar yang memberinya peluang berkembang. Saya ingin bermain banyak, memenangkan gelar, dan menembus timnas, tegasnya. Terkait timnas Jerman, Bisek berharap tetap berada dalam radar pelatih Julian Nagelsmann. Ia mengakui menit bermain menjadi faktor utama dan bertekad terus tampil konsisten bersama Inter demi mewujudkan mimpinya tampil di Piala Dunia 2026.